Contohnya UMKM Kopi Kumbi itu menjadi salah satu supplier nanti untuk kebutuhan kopi di Cape Mandalika. Ini juga bisa nanti begitu event-event internasional mulai dari World Superbike yang akan dilaksanakan bulan November ini. Ketika tamu banyak datang, kebutuhan akan produk-produk UMKM, produk khas yang dicari oleh para tamu kita itu menjadi salah satu pangsa pasar dari pengembangan usaha produktif di UMKM ini. Ini harus sejak dini disiapkan. Orang-orang atau tamu-tamu yang datang itu membutuhkan produk yang berkualitas dengan jaminan mutu tadi. Jangan sampai kesempatan peluang emas ini terlewatkan begitu saja karena kita tidak siap. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB belakangan ini gencar melakukan pelatihan kerja berbasis produktivitas usaha kepada masyarakat para pelaku usaha baru di seluruh wilayah NTB. Pelatihan kerja produktivitas itu tak hanya diisi dalam bentuk pelatihan kerja untuk memberikan bekal skill saja, tetapi juga bimbingan konsultasi bagaimana bisa membangun wirausaha yang maju dan produktif dengan produk yang unggul dan terdepan di pasaran. Di antaranya penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk, pengembangan manajemen usaha secara produktif dihubungkan dengan akses modal dan kemampuan dari sisi branding atau kemasan serta marketing. Harapannya UMKM ini tidak hanya mampu bersaing secara sehat dengan wirausaha maju lainnya, tetapi juga terdepan dalam mengisi dan menangkap momentum besar yang diselenggarakan di daerah ini sebagai peluang pasar bagi produk-produk lokal yang dihasilkan. Seperti berbagai event internasional yang berlangsung di NTB, khususnya di Cape Mandalika akan menghadirkan banyak tamu di daerah ini. Kepala Dinas Naker Trans Provinsi NTB IGD Putu Aryadi Esos MH gencar memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM dalam setiap kesempatan agar UMKM lokal benar-benar bersiap menyambut momentum besar yang terselenggara di NTB, salah satunya World Superbike dan MotoGP. Ini kan UMKM ini kalau kita berdayakan menyerap banyak tenaga kerja. Yang pertama menyerap tenaga kerja, yang kedua bagaimana potensi sekitar kita itu bisa kita manfaatkan secara optimal. Nah, untuk bisa memberdayakan UMKM tentu harus ada pemerintah hadir memberikan pendampingan, pelatihan. Pertama yang dilakukan oleh Disnaker ini adalah meningkatkan skillnya, keterampilannya. Yang kedua kita juga mendorong mereka membangun usaha. Membangun usaha yang berikutnya kan dalam memberikan keterampilan ini ada teknologi yang harus kita transfer. Teknologi ini bagaimana suatu usaha bisa produktif, ada 3 hal yang harus kita lakukan. SDM-nya kita berikan skill. Yang kedua adalah manajemennya, bagaimana membangun usaha secara produktif. Itu kita hadirkan namanya instruktur produktivitas. Ini kita punya para tenaga yang mendampingi mereka. Yang ketiga adalah bagaimana dia mengetahui teknologi, menguasai teknologi kan. Mengembangkan usaha tanpa teknologi ya ini pasti kalah bersaing. Nah, teknologi ini kalau pengolah kopi contohnya itu kita berikan nanti mesin roasting. Nah, gitu loh. Ini kan memang ada program nasional atau inisiatif daerah ya Pak Kadis? Nah, ini sebenarnya kita kan melihat potensi masing-masing daerah. Karena anggaran kita ini kita minta dukungan anggaran dari pusat. Juga ada dari APBD gitu loh. Saya menempuh ini lebih sekarang ini mencari celah itu. Kalau bisa kita lakukan. Karena ini kan event motor GP juga udah dekat, berbagai event. Kalau ini kita tidak persiapkan, kita akan menjadi tamu di negeri kita sendiri. Gitu. Sehingga kita harus menyiapkan betul UMKM, terus PMI kita yang pulang kita juga dorong untuk mengembangkan usaha. Karena tidak selamanya bekerja luar negeri itu indah. Dan barusan saya buka juga ini. Yang ini untuk penempatan di antar daerah dan AKL di Balatmas. Saya tanya masing-masing itu yang pulang-pulang dari negeri itu,
ternyata memang tidak seindah yang dibayangkan, sehingga kita arahkan ini. Kita punya potensi tidak kalah kok dengan negara lain, asal kita mau bekerja sekarang ini. Jadi di Dinas Pertanian itu mendorong masyarakat menyiapkan lapangan pekerjaan sendiri ya Pak Kades? Iya, kita mendorong membangun usaha, wirausaha UMKM ini kita dorong, usaha mandiri kita dorong, sehingga itu juga menyerap tenaga kerja. Selain samping itu kan potensi kita itu jadi termanfaatkan. Kita fokus ke pengolahan, karena kalau kita jual bahan baku pasti murah. Gitu. Pak Kades, program-program seperti ini bukan karena pandemi aja ya? Bukan, memang saya makanya ada istilahnya Popadu Plus itu. Kita kalau melatih orang hanya latih aja, tidak ada gunanya tuh. Bagaimana yang tidak tersiap di dunia industri, dunia kerja, kita dorong, kita dampingi mereka membangun UMKM ini. Kita dampingi dia membangun manajemen usaha baru. Kita sisihkan sebagian itu dengan berikan dia teknologi alat. Nah, kita bukakan akses ke jaringan modal. Ada rencana Pak Kades berapa yang ditargetkan tahun ini? Nah, kemarin itu kan saya sudah ngajukan, karena ini juga baru. Kemarin kalau PMI Purna itu kan dari kami 2 paket. Kalau dari BP2NB ada 7 paket, ada 9 paket, itu ada 180 orang itu. Kalau ini di di usaha produktivitas ini banyak kita. Karena mulai dari pemagangan kita lakukan kemarin itu kan ada 1000 yang kita magangkan kan. Nah, kalau ini kan kita kalau yang tidak terserap ke dunia kerja kita bangunkan ini UMKM. Jadi mereka ini embrio-embrio UMKM Pak Kades ya? Iya, memang sudah banyak lah ini. Saya lihat perkembangannya bagus. Dan ini harus ada kolaborasi dengan koperasi. Selain kami kan koperasi juga gerak, perdagangan juga gerak, dinas perindustrian juga gerak, gitu loh. Artinya kita keroyok bersama lah.